institusi hukum, ya, yang terkait dengan proses penegakan keadilan. Jadi nanti Anda tahu, harus tahu itu. Kayak misalnya saya coba tanya Dayang, Dayang kamu tahu nggak, apa peranan polisi, jaksa, dan hakim? Itu, kalau kita bicara penegak hukum itu ada apa namanya, ada wilayah kepolisian, ya ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Pernah tahu nggak kamu Dayang? Atau Sanas? Nah, Mungkin yang saya ketahui aja dokter iya itu nggak apa-apa. kalau misalnya polisi itu menyelidiki, kalau jaksa itu menuntut, kalau misalnya hakim itu mengadili. Oke, bagus sudah. Yang menyelidiki, apa bedanya menyelidiki sama menuntut itu nanti? Kira-kira. Menyelidiki sama menuntut apa bedanya itu? Iya. Eh, Ci, nggak cukup ganti, Ci, ayo Ci. Apa sih kira-kira sih? Ada, ya dokter. kita kalau bicara lembaga peradilan atau penegakan penegak hukum itu ada polisi, ada wilayah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, ya, atau hakim. Apa yang kamu ketahui tentang peran tugas masing-masing dari 3 lembaga, apa namanya, peradilan ini? Kalau Dayang tadi sudah nyebut sih sebenarnya, tapi detailnya apa detailnya? Tahu nggak kira-kira, Cici? Kalau jaksa itu penuntut dok. Terus Menun kalau menun menuntut, oke. Terus? iya, kalau posisi itu tidak memihak mana, tidak netral gitu. Kalau siapa? Polisi? Iya, hakim. Oh, hakim. Kalau polisi? Mhm. Nggak tahu ya, oke baik, ya. Ya itu yang saya maksud ya. Jadi teman-teman nanti harus mulai paham itu. Oh iya nggak apa-apa, ini cuma, apa ini aja ya. Jadi adik-adik mahasiswa kita yang, menjadi calon dokter, itu sebenarnya setiap dokter hewan di Indonesia sesuai dengan amanat yang tentang kompetensi ya, kompetensi seorang dokter yang diamanatkan oleh PDAI ya, PDAI, itu seharusnya setiap dokter hewan itu juga harus punya pengetahuan di bidang forensik. Itu hal yang wajib sebenarnya. Ya baru kemarin tuh ada satu, alumni nelpon, ya dia menanyakan ada kasus yang di Kalimantan kebetulan ya. Dia kemudian, "Dok, saya ini ada kasus," saya detailnya dia belum cerita, terus nanya, "Apakah saya ini bukan ahli forensik, apakah bisa saya nangani case ini?" Gitu. Di kasus ya, saya belum tanya apa detail kasusnya, tapi kemudian, Anda paham nggak tentang itu? Nah, nanti nanti Anda harus tahu itu. Di dalam sistem peradilan, jadi kalau belajar forensik ini tadi karena dia yang punya ilmu pengetahuannya, nanti dokter hewan itu posisinya di mana, kemudian polisi itu posisinya di mana, sampai kemudian proses peradilan itu di mana. Nah, ini Anda harus tahu ya, minimal dari perkuliahan ini nanti, jenjang-jenjang itu Anda harus mengerti ya. Kita aja sedikit itu. Jadi saya ulangi, ini termasuk masa pengantar ya. Jadi, yang dimaksud dengan forensik, ini ngomong forensiknya aja ya, nanti ada human forensik, ada veterinary forensik. Jadi kalau forensik kedokteran hewan ini relatif baru ya cabangnya. Jadi ya bedanya ini apa? Bedanya ini yang nanti menjadi korban, artinya yang menjadi objek kalau human forensik ya manusia ya. Kalau veterinary forensik ini nanti terkait dengan kematian yang kata Ahmad tadi tidak wajar pada hewan. Ya, pada hewan. Sementara pelakunya, kalau kematian pada manusia itu pelakunya kan bisa manusia, yang umumnya manusia ya. Tapi bisa juga pelakunya hewan kalau pada manusia. Kalau kematiannya manusia, pelakunya bisa saja hewan. Maling masuk rumah digigit anjing penjaga sampai mati misalnya kan, artinya penyebab kematiannya adalah anjing penjaga. Tapi kalau di veteriner nanti korbannya itu sudah pasti, apa namanya, korbannya itu pasti hewan, fokusnya di sana, tapi penyebab kematiannya
bisa manusia, bisa hewan juga. Jadi sebaliknya ya, kebalikannya ya. Jadi kita akan mempelajari kematian, di mana korban itu adalah hewan, dan ilmu forensik ini meneliti dan memahami tentang hal-hal itu yang terkait pada hewan. Jadi korbannya itu hewan. Oke, jadi setelah penjelasan tadi barusan, Anda mestinya memahami gini, kira-kira pengetahuan apa saja yang perlu kita atau dokter hewan miliki untuk bisa menjadi bagian dari proses forensik itu. Jadi forensik tadi adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk penegakan hukum, untuk penegakan hukum. Jadi ilmu pengetahuan tadi itu apa? Macam-macam, penegakan hukum. Untuk apa? Di mana letak ilmu pengetahuan tadi yang kemudian dipakai sebagai penegakan hukum? Yaitu ilmu pengetahuan itu nanti akan bisa membuktikan, menjadi alat pembuktiannya. Ya seperti yang saya sebut tadi ya. Oke, tapi simpelnya seperti itu. Dan saya katakan bahwa forensik veteriner itu sudah apa namanya, harusnya kompetensinya dimiliki oleh dokter hewan, itu ya. Dia masuk pelan-pelan ini. Ini pengertiannya ya. Silakan nanti dibaca sendiri kalau kata, jadi supaya nggak bingung. Ada pengertian forensik itu sendiri dari asal katanya. Itu ini ya, forensis dan seterusnya dari bahasa Latin, yang artinya forensik, artinya dalam bahasa Inggrisnya itu umum dan seterusnya. Lalu, apa kaitannya kok dari asal katanya kemudian lari ke sana tadi kan jauh ya. Jadi sebenarnya kata forensik itu dari kata forensis itu muncul yang artinya tempat umum atau publik. Publik. Tempat umumnya itu bisa tempat yang ramai, bisa pasar gitu ya dalam bahasa Latin. Forensis itu tempat di mana publik itu bisa mengakses ya, tempat kumpulnya orang lah seperti pasar. Apa kaitannya dengan dunia peradilan itu? Jadi ternyata dulunya itu ketika terjadi apa namanya proses-proses yang pelanggaran hukum itu di era-era abad-abad yang lama sebelum ada nation state ya di kerajaan atau bahkan sebelumnya itu diskusi-diskusi itu dilakukan di ruang publik ya, arena itu, terutama terkait dengan proses-proses penegakan keadilan ya, penegakan keadilan itu dilakukan dialog-dialog itu di tempat umum yang disebut forensis itu atau makanya termasuk kemudian ada mayat itu kematian itu seluruh masyarakat sekitar yang sifatnya masih lokal waktu itu harus tahu diumumkan ini apa yang mati ini ditemukan mayat gitu ya, lukanya begini ini kalau itu dibahas untuk didiskusikan di ruang terbuka itu maksudnya gitu. Nah ini kemudian ada perkembangan selanjutnya forensik itu dimaknai sebagai rangkaian tindakan pada pengungkapan suatu kasus tindak pidana dengan cara menyusun kembali. Ini kata-kata kuncinya tolong diambil ya. Jadi sebenarnya forensik itu tadi suatu rangkaian aktivitas tindakan yang tujuan utamanya nanti mengungkap kebenaran suatu peristiwa kriminal atau pidana. Artinya mengungkap kebenaran itu pelakunya misalnya atau ini mati alami atau karena sebab yang tidak wajar nanti bisa macam-macam lagi, mati yang alami, mati yang tidak wajar, itu membunuh diri dan seterusnya ya. Itu kasus tindakan yang untuk menyusun kembali, untuk merekonstruksi suatu tindakan berdasarkan ini kasus yang lain, bukti-bukti yang ada. Ini tugasnya itu nanti itu satu berarti menemukan bukti itu dulu, menemukan barang-barang bukti, dan menemukan barang bukti, kemudian dari barang-barang bukti itu konstruksi kira-kira ini mati karena apa gitu ya,
Atau dengan kata lain, forensik itu nanti akan bicara tentang membuat barang bukti, yaitu benda mati maksudnya ya, karena nanti barang bukti itu menyangkut barang bukti, nanti kita pelajari secara khusus, apa aja yang kita sebut sebagai barang bukti itu. Contoh singkatnya adalah, ketika ada percikan di dinding, di tempat pembunuhan, yang kita kira darah misalnya gitu ya, apa ada percikan-percikan itu darah betul atau saus tomat atau kecap atau pewarna lain gitu ya. Itu aja sudah barang bukti. Untuk itu kemudian harus perlu dibuktikan. Oh ternyata harus dideteksi dengan senyawa kimia namanya malasidguin itu, dioles itu. Kalau kecap dia nggak berbenah gitu ya. Kalau yang merah dioles berbenah. Dan dia bisa masih mendetek walaupun di lantai misalnya, itu walaupun udah dipel, merasa orang itu menghilangkan jejak, menghilangkan barang bukti, misalnya darah itu dipel, dirusakkan macam-macam. Nah ini alat ini yang semakin canggih ternyata masih bisa mendetek. Kan yang agak konvensional seperti malasidguin tadi, itu walaupun Anda merasa sudah pernah bersihin, itu kalau saya ditetesin itu muncul pendarahan muncul. Itu pakai fluoresen itu prinsipnya, malasidguin ikatannya dengan hemoglobin ya. Itu ya contoh misalnya sesimpel itu. Jadi intinya forensik itu nanti membuat barang-barang bukti benda mati. Nah, nanti ada istilah di tempat kejadian perkara ya, di tempat kejadian perkara itu bisa bertindak untuk mengungkap suatu tindak kejahatan. Kayak jadi tugas seorang ahli forensik nanti ketika kita ngomong forensik yang definisinya apa tadi, nanti ada ahli forensik ya, ahli forensik. Jadi ahli forensik itu macam-macam. Jadi kalau Anda background-nya dokter hewan, itu ahli forensik veteriner. Jadi nanti forensik mengingat bahwa ternyata definisinya adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk penegakan hukum. Itu berarti ilmu pengetahuan itu akan luas banget, luas sekali. Jadi nanti kita bahas itu. Kayak ini tadi kalau masuk definisi yang seperti ini, Anda kan rumit. Tetapi simpelnya tadi kayak tadi. Tapi inilah forensik. Kira-kira begitu. Definisi tentang forensik nanti Anda bisa buku banyak beberapa buku yang walaupun nggak veteriner ya, ini yang umum. Ada beberapa penulis yang kemudian mendefinisikan khususnya apa itu forensik yang sedikit berbeda. Jadi contoh penerapan pertama yang saya presentasi dari Inggris ini yaitu penerapan ilmu pengetahuan untuk keperluan hukum pidana perdata yang dilaksanakan oleh polisi dalam sistem peradilan. Nah, itu forensik definisinya dalam Sharma mendefinisikan ilmu forensik itu menyangkut seluruh cabang dari ilmu dan penerapannya untuk kepentingan hukum. Tapi sama ya, kuncinya masih sama. Jadi ada ilmu pengetahuan untuk hukum, kepentingan hukum. Ini banyak buku yang dipakai itu karangannya Susetya ini ya, di Indonesia ini. Ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu, ditambah ilmu pengetahuan banyak untuk membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa bukti physical evidence. Sama ya, jadi kata kuncinya ilmu pengetahuan untuk membuktikan ada tidaknya tidak kejahatan, berarti ini hukum ya, ini maksudnya hukum. Oleh karenanya secara singkat, forensik itu adalah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu lah, ini kalau kalimatnya panjang tadi ya, proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu dan sains ya, pemakaian maksudnya penggunaan ilmu dan sains. Jadi sebenarnya forensik itu apa? Forensik itu Anda menggunakan seorang ahli menggunakan ilmunya untuk apa kira-kira di antara panah ini untuk mencari barang bukti macam-macam ya. Di mana barang-barang bukti tadi untuk menegakkan hukum. Yang dimaksud menegakkan hukum itu yang mencari mencari pelaku ujungnya. Jadi harus tersangka dan kemudian pelaku. Jadi ini pembuktian. Jadi
Jadi intinya forensik terkait hukum. Kalau terkait hukum itu pasti ada unsur pidana atau perdata. Itu ada orang yang dikorbankan dan ada korban, gitu, ada pelaku, ada korban. Alat-alat bukti itu harus diungkap dalam proses pencari. Kalau penegakan hukum ini yang dimaksud itu adalah menghukum yang salah, udah intinya gitu. Jadi melalui alat yang namanya forensik. Jadi pelaku harus dihukum, harus kena, gitu ya. Jadi kalau hari ini Anda sudah kalau mengikuti lah ya, kalau mengikuti itu kasusnya Vina misalnya, yang sampai difilmkan ya. Kemudian sebelumnya itu ada kasus Jessica, itu pelakunya. Jessica Wongso, di, apa namanya, ternyata terakhir yang sudah inkrah ya, itu sudah keputusan pengadilan, dia menjadi terdakwa tindak pidana kematian apa itu temannya yang bernama Mirni ya, Mirna dengan cara diracun dengan cyanida. Dan itu di pengadilan dibuktikan Jessica Wongso terbuktilah seperti itu. Walaupun sebenarnya proses pengadilan Jessica itu kalau kita benar-benar menerapkan ilmu forensik ini, forensik ya, itu rupanya nggak ada satu hal yang harusnya itu membuat proses penghukuman terhadap Jessica itu batal harusnya. Batal karena ternyata proses peradilan Jessica itu tidak menggunakan ilmu pengetahuan sepenuhnya. Nah itu ya, tidak menggunakan ilmu pengetahuan yang sepenuhnya. Jadi, tetapi di dalam proses hukum di Indonesia itu, kalau kemudian ilmu pengetahuan itu ujung-ujungnya tidak bisa mengungkap, artinya mendekati lah ya. Kalau nggak bisa sama sekali itu nggak mungkin, berarti nggak ada proses, berarti nggak ada peristiwa hukumnya, nggak ada peristiwa kejahatan. Kalau itu nggak. Kalau ada peristiwa kejahatan yang sudah disebut peristiwa kejahatan, itu pasti nanti harus ada itu tempat kejadian perkaranya, gitu loh yang dimaksud ya. Maka itu beda lagi dengan kasusnya Vina, itu kasus ruwet ya, kasus ruwet. Sebenarnya bukan bisa jadi nggak ada kasus itu. Itulah yang disebut dalam bahasa ilmiah, dalam bahasa populer itu terjadi tindak kriminalisasi gitu ya. Istilahnya ada konspirasi yang kemudian orang tidak bersalah dihukum gitu ya. Itu nggak boleh lagi terjadi di dalam sistem peradilan di seluruh dunia, itu nggak boleh di seluruh dunia. Maka digunakanlah ilmu pengetahuan itu sebagai salah satu alat di dunia modern hari ini untuk mengumpulkan barang bukti, di mana barang bukti itu tadi harus bisa digunakan untuk menghubungkan pelaku dengan korbannya dan menjadi alasan yang kuat secara keilmuan untuk menuntut dan menghukum seseorang. Oke, jadi kalau ini nanti kalau Anda sudah 2-3 kali pertemuan ini, ada tugas misalnya saya minta untuk membuat esai tentang kasus yang lagi rame kan Vina itu ya. Ya, nanti ada tugas setelah ini yang apa namanya pendapat Anda buat secara ini bebas saja untuk menilai suatu kasus walaupun ini human ya korbannya, apakah betul proses peradilan yang berbasis pengetahuan itu telah diterapkan, artinya ilmu forensik itu benar-benar ditegakkan, digunakan dalam kasus tersebut. Ya, nanti Anda mencoba, saya challenge untuk mengevaluasi apa yang terjadi di luaran sana sebagai seorang intelektual ya. Oke, baik. Jadi nanti kita bicara lagi kalau misalnya Jessica itu kenapa, Dok? Sebenarnya dia nggak secara kalau berdasarkan pengetahuan forensik ini, itu dia harusnya dibatalkan itu penghakiman atau tuntutan bersalah kepada dia. Karena ternyata secara keilmuan, artinya secara forensik itu ada yang tidak bisa ditepati atau dipenuhi. Ya, nanti kita lihat. Oke. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk penegakan hukum hari ini itu yang kita kenal dengan istilah crime science investigation.
Jadi Crime Science Investigation. Jadi atau disingkat CSI ya. Jadi apa namanya, penyelidikan terhadap kriminalitas yang berdasarkan ilmu pengetahuan, ya sama, jadi forensik. Jadi penggunaan forensik di dalam proses penegakan hukum itu hari ini kita mengenalnya sebagai Crime Science Investigation ini. Jadi nggak bisa, bahkan kalau untuk sekedar laporan ke polisi bahwa Anda telah ada tindak penganiayaan misalnya ya, saya tadi ditampar oleh si A gitu ya. Nah, itu pembuktiannya harus cukup, clear untuk benar-benar peristiwa itu terjadi. Apakah benar si A ini ditampar si B? Nah, itu nggak bisa kemudian hanya pengakuan, terus kemudian interogasi oleh polisi yang berlebihan, itu melanggar hukum tuh. Sebenarnya, pada kasus Vina itu yang diberitakan loh ya, yang diberitakan. Ini soalnya polisinya juga nggak mengingkari ya. Pokoknya ada anulah ya, misalnya, tersangka itu ada proses penyelidikan sampai disiksa, itu sudah nggak boleh. Nggak ada ceritanya narapidana itu semua sampai dipukul untuk ngaku, itu nggak boleh, itu sama sekali nggak boleh. Nah, itu melanggar hukum dan yang dihukum malah polisinya itu. Jadi polisi itu ketika dia akan mengungkap kejahatan tadi harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Crime Science Investigation ini atau GSI ini harus menjadi patokan dan ini menjadi prinsip kerja di seluruh dunia di dalam, proses peradilan. Jadi sudah umum di mana-mana dan yang di luar ini itu yang melanggar. Nah, pelanggaran itu bisa dilakukan oleh penegak hukum, ingat loh ya. Jadi yang penegak hukum itu juga manusia biasa, walaupun sistemnya baik, tapi bisa saja itu terjadi pada orang yang harusnya menegakkan hukum. Crime Science Investigation tidak lain, intinya gampangnya gini, untuk menegakkan, penyelidikan terhadap suatu kejahatan kriminal atau crime, itu harus dengan ilmu pengetahuan. Oke ya. Ya seperti kita ketahui bahwa kemajuan peradaban manusia itu dengan teknologi dan ilmu pengetahuannya, maka modus operandinya juga akan terus berkembang, modus operandinya. Dan oleh karena itu, dunia forensik itu ke depan terus berkembang juga. Oleh karena itu, dia akan membutuhkan teknik, metode pendekatan penyidikan yang juga yang lebih canggih, harus mengikuti karena tadi itu. Karena sudah ada prinsip pembuktiannya itu harus saintifik gitu ya, harus saintifik. Sudah nggak boleh main-main gitu. Termasuk kita ini di UNER kemarin dalami banyak riset tentang penggunaan warfarin ya. Warfarin ini, racun tikus, suatu senyawa antikoagulan yang biasa dipakai sebagai racun tikus atau rodentisida yang banyak dijual di pasaran. Nah, ternyata hari ini tuh jenisnya semakin banyak, yang orang bisa membeli online misalnya itu dari Cina itu ada yang super warfarin dan seterusnya, yang, senyawanya itu ketika dia mengakibatkan kematian, itu sedikit berbeda dengan senyawa-senyawa terdahulu dari jenis yang sama antikoagulan itu. Itu kemarin ini kasus di Situbondo ya, jadi di Tuban. Kita dari UNER, kita jadi saksi ahli atas kematian beberapa sapi yang di area tertentu. Polisi sudah pegang tersangka, tetapi polisi tidak bisa segera menyidangkan karena kekurangan alat bukti. Jadi sapi yang mati itu, walaupun dia sudah pegang orangnya dan orangnya itu sudah melekat pada orang tersebut, terbukti dia menguasai satu bahan, yaitu warfarin tadi, di mana bahan itu, ya ini yang putusnya di sini, eh, polisi menduga dengan warfarin inilah sapi itu mati. Jadi ini sebenarnya ada kasus ya, ini off the record ya, jadi memang dalam proses penindakan. Saya hanya untuk pengetahuan kita di kelas. Jadi peristiwa itu, pelakunya itu ini, belantik. Belantik itu orang yang suka membeli sapi untuk dibawa ke pemotongan, pedagang lah ya, pedagang ya berarti. Dan dia ternyata punya modus operandi memberi racun itu ke pakan sapi orang-orang desa.
kita tahu ya bahwa warfarin itu kalau menyebabkan kematian, intoksikasinya itu ada gradual prosesnya. Dia mengakibatkan apa namanya, hemolisis, kemudian, darah menjadi, encer banget, terjadi ekstravasasi yang meningkat, dan proses kematian itu bertahap. Jadi dia itu ketika sudah diberi, dia sudah tahu berapa lama sapi itu akan menunjukkan gejala intoksikasi itu, di mana petani terutama sebagai korbannya kan nggak tahu itu. Itu pasti akan menjual murah karena sapi itu tiba-tiba sakit, ambruk. Nah, itu biasanya nanti dia datengin sehingga normal sapi harganya itu misalnya 30 juta gitu ya. Mengingat ini mau mati ya, dia lepas sedapatnya dia. Mungkin bisa 2, 3 juta, 5 juta itu ya. Tapi kemudian oleh si pelantik tadi kan dia kan tetap jual daging. Nggak tahu itu orang-orang ini bahaya sekali. Jadi double case-nya dia merugikan petani, kemudian dia juga menjual daging yang higienitasnya tidak terjaga. Nah, itu ya modusnya juga terus berubah sehingga, waktu kepolisian Tuban itu hanya bisa nangkep, tapi kemudian nggak bisa memproses lanjut. Kenapa, Dok? Karena dia tidak bisa membuktikan apakah sapi itu benar-benar mati karena warfarin atau bukan. Itu ya. Jadi orang itu ditahan lama, akhirnya dia konsultasi ke Fakultas Kedokteran Hewan. Kejadiannya ternyata sudah 5 bulan yang lalu, sapi yang jadi korban itu nggak dijual, tapi sebagian sudah kebumikan, dikubur. Nah, kita akhirnya melakukan ekskavasi untuk mengeluarkan itu. Nah, kita juga mempelajari tekniknya, kalau sisa racunnya seperti apa di dalam. Yaitu inilah yang nanti ditunggu masyarakat luas kita ini, dunia ilmu pengetahuan itu untuk bisa membuat pendekatan-pendekatan baru dalam rangka penegakan hukum itu. Oke, ini ada satu prinsip di dalam hukum acara pidana. Jadi gini nanti supaya pelan-pelan ya, kalau hukum itu ada kitab undang-undang hukum pidana, ada kitab undang-undang hukum perdata ya. Anda tahu ya, saya kira kalau pidana itu apa, perdata itu apa. Perdata itu gampangnya menyangkut persoalan-persoalan non nyawa lah ya, yang tidak terkaitan nyawa. Ya, tipu menipu, jual beli gitu ya, itu perdata. Yang pidana ini menyangkut dengan cacat atau hilangnya nyawa. Jadi tujuan hukum acara, nanti ada hukum pidana, ada acara pidana, pelan-pelan ya. Yang menjadi landasan proses peradilan pidana adalah mencari kebenaran material. Ini kalau dalam bahasa hukumnya, yang disebut pembuktian yang ilmiah itu, kalau bahasa hukum itu kebenaran material. Itu bahasa yang sama ya, tetapi kebenaran material ini bahasa yang digunakan oleh penegak hukum di pengadilan. Apa dok kebenaran material? Yaitu ya bukti yang Anda angkat atau Anda sajikan dengan cara yang ilmiah itu disebut kebenaran material. Itu yang menghadirkan ini harus ahli ya, dalam bidang kedokteran mana nanti kita itu. Oleh karena itu Anda harus tahu ini, banyak mulai kasus-kasus ya, dokter hewan ini ke depan, eee, bisa jadi gini, beberapa waktu lalu, ini dokter hewannya ini yang karena urusan beda ini urusan beda. Dokter hewan dituduh melakukan tindak malpraktek itu banyak loh ya kemarin ya, banyak sekali. Jadi kalau kita belajar tentang hukum sedikit itu nggak ada salahnya supaya Anda nggak jadi korban orang-orang yang jahat gitu ya. Itu beberapa waktu lalu itu ada beberapa ya rangkaian kejadian di mana praktisi, ada yang alumni UNER, ada yang FKH yang lain gitu ya. Artinya profesi dokter hewan sempat agak rame, di berita itu dihiasi oleh berita tentang tindak malpraktek oleh dokter hewan. Karena Anda tahu ya sekarang ini, masyarakat kita, ekonomi masyarakat semakin membaik, bahkan di level daerah kayak kabupaten, kota yang di Jawa Timur aja itu rupanya praktisi, mohon maaf ya dalam tanda kutip, kita udah bisa survive. Artinya banyak sekali dokter hewan yang bisa kemudian survive, artinya mendapatkan pendapatan yang cukup melalui peristiwa praktek aja udah cukup. Dulu sulit ya, kita harus di perusahaan dan seterusnya. Nah itu Anda harus tahu tentang hukum sedikit.
Karena kapan itu begitu dituduh malpraktek, ya jangan kemudian buru-buru ini. Malpraktek, itu harus ada pembuktian tuh. Polisi harus bukti ini mati benar-benar karena tindakan dokter tadi, atau di mana matinya, kapan gitu ya. Artinya proses itu harus diteliti. Karena ternyata tuduhan-tuduhan yang waktu lalu itu nggak sepenuhnya salah dokter hewannya dan bukan malpraktek. Jadi gini misalnya nanti buktiin, setelah disuntik dokter A, mati. Apakah betul suntikan tadi yang menyebabkan mati? Itu belum tentu gitu ya, belum tentu. Tapi sebelum disuntik tadi baik-baik iya, belum disuntik baik-baik, tapi waktu disuntik mati. Padahal dokternya bilang ini cuma disuntik vitamin, misalnya gitu ya, dan itu nggak ada hubungan dengan kematian, tetapi awam begitu. Lah itu nanti, melalui proses pembuktian itu, forensik itu yang harus kemudian diacu. Banyak case-nya. Ini udah kita terangkan tadi, crime science investigation pada prinsipnya adalah metode pendekatan dengan mengedepankan pengetahuan. Ini berulang-ulang yang sudah kita kaji, ulang-ulang lagi, diulang lagi sampai Anda paham betul bahwa apa sih prinsipnya forensik, yaitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk kepentingan hukum. Kepentingan hukum itu penegakan keadilan pada suatu peristiwa hukum. Pengakuan tersangka, nah ini sekarang ya. Terus kemudian ini dikaitkan ketika dalam proses penegakan hukum itu menggunakan prinsip-prinsip bekerjanya ilmu pengetahuan, ya, crime science investigation, berdasarkan metode yang ilmiah, kemudian barang-barang bukti terungkap melalui peristiwa yang ilmiah, maka ini ya, pengakuan tersangka. Jadi kan kita nggak bisa kalau hukum zaman Bahola dulu ya, orang dipukuli, "Nyolong, kamu nyuri ya?" "Tidak Pak." "Nyuri ya?" "Tidak Pak." Dipukuli terus itu. "Nyuri apa tidak?" "Tidak Pak." "Nyuri apa tidak?" Lama-lama, "Nyuri apa tidak Pak?" "Nyuri," gitu, karena dipukuli berkali-kali. Itu nggak boleh. Jadi di sini pengakuan tersangka ditempatkan pada urutan terakhir, bahkan sebenarnya nggak ada, nggak perlu ada pengakuan tersangka dari alat bukti yang diajukan di pengadilan. Ya nggak, ini kalau kemudian kita masih berparadigma dengan pengakuan tersangka, ya nggak perlu ada ini gitu ya. Jadi pengakuan tersangka ini bahkan seringkali diabaikan. Jadi Anda nggak perlu mengelak-ngelak, atau kemudian sebaliknya seorang pelaku itu nggak perlu juga mengaku-ngaku, karena dengan maksudnya itu dengan pengakuan verbal lisannya. "Pak, saya Pak kemarin yang bunuh itu Pak." Itu nggak bisa polisi kemudian langsung nangkep juga, nggak bisa, tetap. Harus kemudian benar-benar dibuktikan bahwa dialah yang kemarin mengaku itu benar-benar pelakunya. Nah, gitu ya, nanti itu ilmu kita itu nanti, kita belajar nanti seperti apa. Ya, gitu ya. Paham ya? Pengakuan tersangka itu bahkan nggak ini. Nanti yang menjadi kalau ada barang bukti, ada alat bukti. Nanti jangan bingung ya, di dunia terminologi hukum, ini kan hukum ini ilmu sosial ya. Anda mulai SMA mungkin dulu masih sudah terbagi eksak sama sosial kan ya. Orang-orang dokter hewan kayak Anda yang mungkin SMA-nya juga berasal dari eksak, itu punya pola pikir beda dengan teman-teman yang sejak awal sosial ya. Itu orang-orang sosial itu metodologi risetnya itu lebih luas loh ya, lebih lebih rumit dibanding eksak sebenarnya. Itu tadi karena di eksak itu ada kepastian semua, artinya semuanya terukur. Kalau di ilmu sosial itu mengukurnya caranya beda. Jadi ini kualitatif, ini kuantitatif. Jadi kalau yang eksak itu kuantitatif. Kalau ini kualitatif ya, ilmu sosial itu pembuktiannya seringkali harus gitu. Jadi ilmu forensik dikategorikan dalam ilmu pengetahuan alam dan dibangun ya, akhirnya ya forensik itu ilmu tadi, ilmu forensik. Dari sini sudah jelas. Nah, sebenarnya di dalam pelaksanaannya, saya katakan tadi, dari forensik itu secara definitif penggunaan ilmu pengetahuan untuk penegakan hukum, maka yang disebut ilmu pengetahuan itu luas sekali.
Oleh karena itu yang disebut ilmu forensik itu menyangkut multidisiplin ilmu gitu ya. Jadi dalam pembuktian pemeriksaan secara ilmiah mengenai ilmu forensik, ada kriminologi, dan ilmu yang menunjang ilmu forensik itu sendiri luas. Tetapi pada awal forensik itu digunakan, apa di terminologi forensik itu ada, atau ilmu forensik itu digunakan, sebenarnya yang menjadi basis utamanya dulu adalah ilmu kedokteran. Seperti di awal kita tadi kuliah, Ahmad menjelaskan adalah kira-kira begini, penyelidikan atau pemeriksaan pada hewan, kematian pada jasad atau yang mati, kemudian untuk mengetahui penyebabnya, kapannya gitu ya, dia tadi sebut gitu Ahmad. Nah itu memang begitu, jadi awalnya ilmu forensik itu didominasi atau domain itu adalah ilmu dari kedokteran. Maka ada istilah mediko legal ya di awal itu. Tetapi hari ini, seorang ahli forensik itu tidak hanya berasal dari sana, enggak. Jadi, ternyata ahli forensik itu bisa basisnya itu ahli kimia, ahli fisika, kan ada psikologi forensik juga ya. Nah, kemudian ada kriminolog, orang yang ahli kriminologi itu juga menjadi ahli forensik ke depan. Nah, jadi luas, tetapi intinya itu awalnya domain ilmu forensik itu hubungannya kalau ngomong forensik ya kedokteran, nggak ada ilmu lain. Kenapa ada pengertian seperti itu? Ya karena memang ilmu kedokteran, khususnya kalau bicara di ilmu kedokteran, khususnya patologi yang memberi support yang paling kuat. Kenapa kok patologi? Karena patologi itu mempelajari tadi proses kematian. Jadi kalau Anda belajar ilmu kedokteran, baik kedokteran hewan, kedokteran gigi, kedokteran manusia, jadi ingat ya kemarin kan udah lewat ya kamu belajar. Jadi mata kuliah yang menjelaskan bagaimana suatu agen penyakit masuk dan menimbulkan kematian itu patologi ya. Di patologi itu Anda harus akan mendalami bagaimana kematian itu terjadi. Terinfeksi bakteri mati, terinfeksi virus mati. Ada yang kena jamur juga mati, didiagnosa kanker mati, ada yang orang kesetrum mati, ada yang kaget mati. Nah, itu kan peristiwa yang penyebab yang berbeda-beda, ujungnya adalah kematian. Ini ilmu yang jelasin itu sebenarnya patologi kalau di kedokterannya. Bagaimana bakteri itu bisa membunuh agent apa hostnya. Bagaimana juga demikian yang lain-lain. Itu patologi. Nah, oleh karenanya dulu forensik itu memang kuncinya kedokteran. Karena banyak sekali nanti pemahaman tentang bagian dari ilmu kedokteran, khususnya di patologi itu, misalnya contohnya perubahan postmortem, perubahan yang terjadi setelah kematian, itu kan didalami di patologi ya. Nah, itu rupanya ada kaitan yang kuat untuk bisa dipakai dalam kepentingan penegakan hukum, antara lain waktu kematiannya, penyebab kematiannya itu bisa dilihat setelah pemeriksaan postmortem dengan bedah bangkai, dilihat perubahan-perubahan dan seterusnya ya. Minimal dari penggunaan ilmu kedokteran saja itu, kalau ini korbannya misalnya mati ya, itu sudah bisa banyak hal didekati, dipastikan. Misalnya waktu kematiannya, melalui pemeriksaan lesi-lesi di dalam tubuhnya, kita tahu organ mana yang paling rusak, kemudian jenis kerusakannya seperti apa, gitu ya. Sehingga nanti itu mengarah ke sana. Tetapi kemudian menyangkut misalnya dicurigai, oh ini sianida ini. Perubahan PA tadi, perubahan PA atau histopat itu sebenarnya tetap kurang cukup untuk tetap menyebut bahwa oh ini ketika terjadi bleeding, kemudian kita mengatakan ini penyebabnya keracunan warfarin misalnya gitu, itu nggak cukup begitu saja. Maka tetap harus dibuktikan benar ini warfarin. Diambillah sampel darahnya, sampel jaringan, atau bahkan kalau itu sudah dikubur lama bisa tulangnya, bisa rambutnya, bisa tanah tempat dia dikubur untuk mencari bahan aktif atau metabolik dari bahan tersebut. Prinsipnya bisa semua itu ya. Jadi kalau kemudian diduga penyebabnya warfarin, meskipun perubahan patologi anatomi, PA, pada pemeriksaan
patologi terbukti bahwa ada ke arah sana. Nah, ini nanti misalnya hakim berkeputusan, "Oh, itu cukup," ya bisa, cukup. Tetapi kalau kemudian hakim merasa kurang, itu kita diminta membuktikan bahan aktif yang ada. Jadi dilakukanlah pemeriksaan kimia. Ya, jadi melibatkan ahli biokimia, kimia, dan seterusnya. Begitu yang saya maksud. Sehingga forensik itu sebenarnya itu nggak satu ilmu terpisah, tetapi dia merupakan gabungan dari banyak ilmu. Ya, dari macam-macam. Karena kalau korbannya manusia sekalipun, dokter hewan bisa jadi saksi ahli di situ. Misalnya ada seorang dokter hewan ahli ini behavior satwa liar misalnya, atau ahli identifikasi gigitan. Jadi dia tahu persis bekas gigitan hewan apa gitu. Suatu hari ada korban orang mati di hutan, benar nggak ini dimakan harimau matinya? Hanya melihat sedikit bagian tubuhnya. Misalnya gitu ya, bisa aja. Yang ahli odontologi dentistry ya, dokter gigi yang ahli gigi itu hari ini yang paling laris ketika jasad itu sudah hancur misalnya pada peristiwa kecelakaan yang kapal ya, peristiwa kecelakaan pesawat yang korbannya terbakar, itu ahli odontologi menjadi kunci karena dia punya kemampuan untuk melihat gigi ini milik siapa gitu kan. Jadi ada ilmunya dan seterusnya. Gitu ya. Oke, saya kira apa yang saya jelaskan tadi sudah cukup ya. Semoga cukup bisa memberi pengertian ke Anda tentang apa itu forensik ya. Jadi itu tadi forensik. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kita mengenal ada kedokteran forensik, ya. Ada juga forensik kedokteran hewan atau kedokteran forensik. Jadi ada maksudnya forensik human dan hewan gitu ya maksud saya. Jadi kalau kedokteran forensik atau human forensik itu lama sekali ya. Sudah lama ilmunya, setelah berkembang lama, tapi forensik veteriner relatif baru. Tidak hanya di Indonesia loh ya, tapi di seluruh dunia. Oleh karena itu masih terus dilakukan riset-riset. Nah, kemudian di Inggris kedokteran forensik itu pertama kali dikenal sebagai coroner, ya, coroner. Ya, kemudian atau ini medical examiner di Amerika, di Inggris sebagai coroner. Ya. Seorang coroner itu seorang dokter bertugas mengungkap pemeriksaan jenazah yang saya katakan tadi di tahap awal ya. Di Inggris itu sang coroner punya, nanti ini menyangkut cara kerja ini teknis. Jadi walaupun yang punya kewenangan memutus orang bersalah itu hakim, ya gampangnya begitu ya, melalui rangkaian di mana hakim mendapat informasi dari polisi dan jaksa, ya. Tetapi sebenarnya yang membuat hakim tahu bahwa ini bukti, ini bukan, ini ilmiah atau bukan ya ahli, saksi ahli. Yang dimana kalau di Inggris disebut coroner atau di Amerika disebut medical examiner itu. Nah, itu kemudian di dalam sistem hukum masing-masing negara, itu ada sedikit perbedaan nanti. Nanti Anda kita belajar ya. Ini contohnya ya, seorang coroner, itu dokter yang bertugas melakukan pemeriksaan dasar, melakukan otopsi medico legal, dan apabila diperlukan, melakukan penyelidikan dan penelitian semua kematian yang terjadi. Jadi kalau di sini maksudnya apa? Seorang coroner atau ahli forensik kedokteran itu, kalau di Inggris dia punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penelitian. Maksudnya secara mandiri dia. Begitu dia dilibatkan, dia langsung aktif jalan. Nah, tapi nanti sistem hukum di Indonesia beda. Nah, nanti di Indonesia itu ahli kayak Anda nanti dokter hewan atau dokter ahli forensik itu nggak bisa kemudian melakukan aktivitas yang terpisah. Hanya kita ini jadi bagian dari penegakan hukum. Jadi apa namanya, dokter atau ahli forensik itu hanya menjalankan perintah dari penegak hukum. Dalam hal ini bisa jaksa, polisi, atau hakim yang meminta. Ya, dengan kewenangan dari mereka baru kita jalan. Nggak bisa seenaknya gitu. Ini sistem hukum yang beda. Anda tahu ya kalau di Amerika itu
ada hakim, ada juri ya. Nanti finalnya tetap hakim, tapi kemudian ada peran masyarakat yang disebut juri itu untuk menyatakan guilty or not guilty pada seseorang, di mana dia juga nggak sembarang orang ya, jurinya. Kita beda, jadi kita ada 3 hakim loh, ketua, anggota, untuk mutus. Oke, nanti lambat. Nanti peran kedokteran forensik, nanti kalau misalnya, kalau dalam hal ini berarti kita veterinary forensik ya. Ketika kita ini dokter hewan, di dalam pengungkap tindak kejahatan, artinya dalam medico legal itu, kita punya kewenangan apa aja yang malah itu untuk kalau kita ditunjuk itu menjadi kewajiban kita, gitu ya. Yaitu melakukan otopsi. Ya, nanti otopsi yang biasa sama medico legal nanti beda ya. Sebenarnya tekniknya sama, tetapi karena nanti tujuannya berbeda, maka nggak bisa disamakan ya. Nanti ada kita belajar ke depan. Terus seorang ahli tadi menentukan waktu kematian, time of death. Jadi minimal ini yang tadi dikatakan oleh Ahmad Siddiq tadi, waktunya kapan. Ini kalau di human, kalau di hewan nanti mungkin nggak terlalu kuat ya, kekerasan seksual dan seterusnya bukan. Kemudian termasuk pelayanan penelusuran keturunan, itu kewenangan dari seorang medico legal, jadi nanti kedokteran yang berhubungan dengan hukum. Termasuk sekarang ini kalau di human, persoalan nasab itu ya, nasab itu nggak boleh sembarangan juga. Walaupun kita bisa melakukan tes DNA itu secara mandiri, tetapi ketika ada persoalan menyangkut hukum, ya kayak sekarang ini rebutan nasab Rasul atau Nabi itu sampai seperti ini itu ya, saling klaim, sampai ada istilah begal nasab. Indonesia ini paling rumit itu. Jadi kita tahu ya masyarakat kita ini masih sangat beragam pengetahuannya, maka Anda yang terdidik ini harus kemudian juga bisa memberi warna ya, memberi sumbangsi ke masyarakat untuk menjadi agen berubah walaupun kecil ya, pelan-pelan. Tapi kalau Anda ikut bodoh juga, banyak orang repot itu. Jadi ribut-ribut pada hal-hal yang nggak prinsip sebenarnya, sehingga bangsa kita ini lama majunya kalau dikit-dikit ribut. Sebenarnya bukan wilayah kita, ikut turun dan seterusnya. Ini sekarang sampai ada istilah itu, apa tadi itu, nasab-nasab itu. Kain juga ya, saya kira kalau orang itu memang keturunan Nabi Rasul itu ya mesti harus baik gitu ya, nggak bisa. Jadi, itu karena beragama dengan tidak menggunakan akal ya, banyak sekarang ini. Begitu, semoga kita nggak terjebak pada kelompok-kelompok yang seperti itu ya. Beragama itu harus, kita maka selalu harus berdoa untuk ditunjukkan oleh Tuhan tuh mana yang benar itu jelas jadi benar, yang gelap itu jelas-jelas gelap gitu. Nah, repot juga itu kalau sudah jadi kelompoknya gitu, mungkin ya Anda sulit menghindar karena kebenaran jadi satu itu. Tapi sebenarnya menurut saya itu agama itu harus juga apa ya, orang beragama itu harus menggunakan akal sehatnya. Itu yang penting itu. Jadi kayak ini tadi, jadi supaya nggak membabi buta itu ada akal sehat yang digunakan karena akal itu pemberian Tuhan juga. Ini sesuatu Anda pikirkan, meskipun nggak semua yang nggak masuk akal itu kemudian menjadi bertentangan dengan kebenaran agama, enggak ya. Tapi sebagian besar kebenaran agama itu tentunya pasti akan sejalan dengan pemikiran yang rasional, yang sehat. Oke, jadi nanti di negara maju ya ini hanya kan ahli ini untuk obat-obat, penggunaan obat pada pengguna jalan dan seterusnya. Oke ya. Oke, jadi dalam prakteknya kedokteran forensik, nah nanti tadi kan kita bicara hanya forensik secara umum. Ini kan kita udah masuk ke kedokteran forensik, ingat ya. Ini wilayah udah masuk lagi. Nanti ada patologi forensik, masuk lebih kecil lagi gitu ya. Ini kedokteran forensik. Jadi kalau kedokteran forensik khususnya, itu nanti bidang-bidang yang terlibat di dalamnya apa? Ahli toksikologi forensik,
Prof. Iwan nanti ngajar ya kalau nggak salah. Atau di Banyuwangi ini ditata oleh Dr. Maya, siapa aja yang nanti ngajar. Ahli biologi molekuler, ahli odontologi, ahli entomologi forensik, ada Dr. Agus Sunarso. Nanti itu terlibat. Ini ketika ngomong kedokteran forensik. Jadi kalau kedokteran forensik ini bidangnya lebih sempit ya, lebih sempit lagi. Di mana hal-hal ini, pengetahuan ini menjadi bagian dari wilayah kedokteran, uji serologis dan seterusnya ini tuh. Toksikologi forensik lebih dalam lagi dari itu. Oke ya. Entomologi forensik. Nah, ini saya cuma ngomong dari gini. Ketika nanti ahli forensik, yang disebut ahli forensik itu yang mana gitu ya. Jadi luas, makanya di dalam kedokteran forensik sekalipun itu nanti juga terjadi spesialisasi gitu ya. Ya, misalnya yang paling dasar kalau seorang dokter, karena untuk lulus jadi dokter hewan itu Anda juga belajar patologi, oke ya kan? Anda diajari tentang patologi. Di dalam patologi itu Anda diajari nekropsi, Anda juga diajari tentang perubahan pasca kematian, postmortem. Nah, itu minimal Anda itu kalau kemudian lulus untuk kemudian disebut sebagai ahli forensik sudah punya bekalnya. Jadi dokter hewan ahli forensik, apakah boleh dok? Ya boleh. Nah, tetapi ingat ya, kita ini di profesi kita sampai detik ini, nanti tugasmu itu kalau kamu sudah jadi dokter hewan semua di lapangan, kamu rumuskan untuk pendidikan spesialisasi forensik veteriner. Karena hari ini belum ada. Jadi forensik veteriner itu hari ini, kalau misalnya Anda lulus jadi dokter hewan, Anda kalau dapat briefer ahli patologi dari Asosiasi Ahli Patologi Veteriner Indonesia, itu mungkin Anda dianggap juga sebagai ahli forensik sudah. Yang minimum. Tetapi kemudian di kedokteran hewan sendiri nggak cukup itu. Nanti kalau Anda ternyata dalam kiprah perjalanannya ada seseorang yang dokter hewan, tetapi kemudian dia bekerja di mendalami tentang racun misalnya, dia bisa menjadi ahli forensik, toksikologi forensik. Kayak dosen-dosen kita yang di mana itu parasit misalnya, nanti kalau dia dalamin, dia bisa menjadi ahli entomologi forensik. Jadi entomologi forensik itu kira-kira forensik yang terkait dengan investigasi serangga di dalam jasad ya, jasad. Jadi kan ada ulat, kemudian jadi jasad itu kan jadi tempat untuk menanam telur dari beberapa jenis lalat ya. Sehingga dari situ kita tahu tuh, setelah lewat 24 jam mayat itu mulai membusuk. Itu nanti rupanya ada berbagai jenis serangga yang berbeda yang menginvestasi di jasad tersebut. Nah, dari jenis serangga yang beda-beda itu nanti bisa diketahui karena waktunya nanti ada perbedaan. Nah, itu nanti ilmunya Dr. Agus Sunarso, Anda akan ada kuliah juga tentang entomologi forensik. Kalau yang ditemukan jenis Chrysomia misalnya, itu kira-kira 2 hari apa 3 hari gitu. Karena udah pasti lewat dari 24 jam gitu ya. Tapi kalau nanti di bawah 24 jam nanti ada teknik lagi cara mengetahui waktu kematian. Oke, itu dia ya. Jadi terakhir ini, karena forensik itu sudah kita pastikan tadi bahwa ini melebar lagi nih, forensik secara umum. Maka hari ini tuh cabang ilmu forensik itu sangat luas. Kalau dulu forensik itu selalu kedokteran aja, kedokteran forensik gitu ya. Tapi hari ini sudah sangat luas, ada forensik komputer, psikologi forensik, ada kimia forensik, entomologi forensik. Ini ternyata dia akhir-akhir ini berkembang masing-masing. Ya, termasuk kejahatan keuangan, itu ada forensiknya. Komputer itu juga sangat penting. Hari ini orang bisa terjerat melakukan tindak kejahatan karena kecanggihan digital forensik ya. Ya semakin canggih, jadi Anda bisa kelacak kemanapun, Anda lupa beli handphone itu ternyata melekat di situ GPS ya. Jadi pelaku kejahatan itu banyak juga ketangkap ketika melalui perjalanan dari handphonenya itu. Yang semakin canggih handphonemu itu, kamu sebenarnya semakin ditelanjangi sebenarnya ya. Jadi privacy itu bisa semakin hilang. Lucu, jadi manusia modern ini akan salah satu kehilangan kemanusiaannya itu ketika privasinya mulai banyak
dilanggar ya. Orang-orang di Cina itu penduduknya banyak yang agak marah karena CCTV itu ada di setiap gang gitu ya. Jadi itu nanti, tapi itu perubahan dunia. Di negara-negara Eropa Timur, misal Denmark, yang saya dengar ya, Swedia itu, Anda kalau jadi pekerja suatu perusahaan harus merelakan untuk dipasang chips ya, tubuh Anda untuk, jadi udah nggak bisa lagi bilang, saya nggak bolos hari ini karena demam, itu nggak bisa karena melalui chip itu terdetek kondisi fisik Anda gitu. Kurang lebih begitu. Ke depan ya itu, tapi Anda apa bisa menolak? Enggak, jadi yang abadi di dunia sampai kapanpun tuh ya perubahan itu sendiri. Jadi kamu harus siap, nggak bisa berada pada posisi yang sama terus-menerus. Nah, ini sedikit ya perkembangan forensik nanti Anda lihat. Jadi ini bisa dibaca sendiri nanti. Jadi forensik ini apa sih? Gimana sih ketemunya awalnya gitu ya? Kenapa diperlukan? Tetapi dari beberapa catatan sejarah itu tentang forensik itu yang saya katakan tadi itu tercatat di peradaban di Cina maupun di peradaban Islam. Ya, jadi sudah cukup lama termasuk di Inggris itu sebenarnya ya tahun 1600, 700 itu yang saya katakan tadi sehingga kata empiris itu kuat. Nah, tetapi yang kemudian yang terkait dengan ilmu forensik itu tahap demi tahap timeline-nya itu karena tadi itu karena orang berkepentingan siapa mengungkap siapa pelaku kejahatan, maka ilmu pengetahuan itu juga terus mengikuti. Misalnya Yosef Bonaventura itu dia ini yang pertama kali mengungkap kematian penggunaan racun lah ya pada era-era dulu. Kalau kita lihat peradaban manusia itu peradaban Muslim itu jauh lebih maju dibandingkan peradaban di Eropa saat itu ya. Nah, karena kita tahu bahwa lensa yang kemudian dari lensa itu berkembang jadi teleskop, jadi mikroskop. Dari teleskop itu orang bisa melihat hal yang jauh, mikroskop orang bisa melihat jasa ternik, dan dengan lensa juga ilmu kimia berkembang. Jadi dunia Islam itu dulu menemukan itu. Kemudian di era Eropa pernah pada fase mundurnya Eropa itu dulu Inggris, Prancis itu ingat ya masih dijajah juga oleh orang-orang dari utara itu. Apa namanya? Suku itu yang gede-gede itu ya. Itu juga masih ketika Eropa percaya kayak Harry Potter itu, tukang sihir pakai topi dan naik sapu lidi itu orang Islam, dunia Islam udah maju, dia udah ngembangkan banyak pengetahuan. Nah, dulu itu banyak orang mati itu selalu dianggap karena hal-hal yang non fisik atau yang supranatural, mistik. Joseph Bonaventura ini pertama kali itu abad 19 dia ya, itu buktiin bahwa ini mati ini bukan karena itu Pak Agim, bukan karena santet, bukan karena tukang sihir itu, tapi dia bisa bikin racun ini rupanya tukang sihir ini. Dari burung gagak yang dicampur dengan cabai atau apa dimasak itu jadi. Nah, kira-kira itu berkembang. Jadi artinya larinya udah ke ilmiah. Nah, kemudian Alfonso Bertelian dia yang pertama kali morfometri. Jadi tengkorak-tengkorak diukuri. Sebenarnya tahu ini kalau ketemu jasad, oh ini perempuan dari tengkoraknya aja. Bedanya dari tertentu, dari tulang-tulang tertentu. Itu yang punya jasa itu Alfonso. Itu nggak lama waktunya. Loh, ini malah abad 20 dia. Francis Galton itu klasifikasi sidik jari. Ya, jadi pertama kali rupanya orang baru sadar, oh setiap insan di dunia ini misalnya jumlahnya 1 triliun itu beda semua itu sidik jarinya. Kurang lebih gitu. Yang sekarang terakhir kan DNA gitu ya. Leonardo ini tentang jenis golongan darah. Ini tokoh-tokoh yang punya sejarah pada perkembangan forensik. Karena ini sebenarnya awalnya itu tadi. Ini darahnya siapa ini? Ya, itu dicari. Penggolongan pertama kali dilakukan mulai tahun ini, gitu ya. Kalau di Indonesia ini nanti Anda pelajari, kita tahun 54 baru kemudian ada seksi forensik itu. Jadi Anda bisa bayangkan memang baru merdeka ya. Kalau zaman dulu itu mungkin ya
Ya sekarang aja jangan bilang yang zaman dulu, sekarang aja proses peradilan masih walaupun kepolisian selalu bilang crime science investigation, crime science investigation. Yaitu oknum, saya bilang oknum ya. Saya bilang oknum. Masih banyak peristiwa yang tidak mengedepankan prinsip-prinsip itu. Ya, oke, jadi ini sejarahnya sedikit. Nah, kalau forensik veteriner sendiri untuk kita ini kapan jadi ya relatif baru ya sebenarnya. Ini cuma informasi aja nanti Anda pelajari di rumah ya, forensik veteriner, bidang baru dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi pada pertemuan dokter hewan di PDAI pada tahun 2004 atau saya lupa nanti ada itu ya. Itu ada 17 kelompok kompetensi dokter hewan yang dimiliki dokter hewan, antara lain pelayanan forensik ini. Ya, pelayanan forensik. Jadi ke depan Anda, dari pelayanan forensik itu dokter hewan ketika terkait dengan forensik veteriner, itu dia apa kompetensi yang harus dimiliki. Ternyata untuk forensik veteriner Anda harus bisa melakukan pengambilan sampel, termasuk olah tempat kejadian perkara gini ya, pengumpulan alat bukti dan seterusnya. Banyak sekali ini ada 16 kompetensi yang harusnya dikuasai ketika orang itu dokter hewan itu dianggap sebagai forensik veteriner. Ya, itu nanti ini, itu teknis ada ini. Oke, saya kira untuk sama ini. Ya, yang membutuhkan dokter hewan, apa ahli forensik itu ya. Ini ini. Nah, ini kasus-kasus ya, kalau ada kasus-kasus kedokteran forensik itu menyangkut, eee, Anda akan tahu ya, jadi inti dari forensik tadi apa, kalau case-case-nya kayak apa sih. Ya bisa ini ya, macam-macam ya, penelantaran itu masuk kategori yang di sana, malpraktek dan seterusnya. Anda dokter malpraktek hewanmu sampai mati karena salah suntik, itu masuk ini dan nanti harus dokter hewan buktiin. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu itu, nanti kalau sudah mulai belajar forensik, itu harus terbiasa ketika melihat kejadian, apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan, alat apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang melakukan itu yang terakhir ya. Kira-kira kemudian siapa yang melakukan, itu pertanyaan-pertanyaan yang, mulai muncul ketika, apa itu istilahnya, insting-insting sebagai dokter ya. Ini kalau terkait dengan kejahatan konservasi orang hutan itu banyak ya. Ini Anda harus punya sense of crisis itu di situ, untuk kemudian mempertanyakan hal-hal begini. Kalau kemarin belum ya sekarang harus dimulai. Kalau kucing di jalan punya siapa dan seterusnya, itu pelanggaran itu sebenarnya. Nah, tapi kalau dia kucing liar punya negara harusnya yang pelihara, kayak ada shelter. Atau Anda sudah mulai buat kayak itu shelter-shelter itu. Jadi kalau berkelompok, ayo kita ada kepedulian pada satwa itu baik yang eh, apa yang domestik maupun yang liar. Anda melakukan apa? Karena apa? Yang concern pada hal ini tidak yang utama adalah kita, ya. Jangan sampai apa namanya kita yang tahu hak-hak hewan dan seterusnya, tapi kita nggak pernah terpeduli dan bergerak pada kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, baik konservasi dan seterusnya. Termasuk pencemaran lingkungan yang berlebih, yang ujungnya menjadi korban adalah satwa liar yang sudah tinggal di konservasi in situ-nya misalnya. Nah, itu sebenarnya menjadi objek forensik itu. Anda bisa melakukan penelitian. Kira-kira ada nggak dekat sini pabrik atau tambang emas yang kemudian sudah mencemari lingkungan di area Meru Betiri misalnya gitu ya. Nah, itu menjadi concern dokter hewan juga itu. Dan Anda berhak memperkarakan itu kalau sudah tadi. Ya. Nanti kita belajar juga apa itu penyebab kematian, kemudian mekanismenya bagaimana. Itu nanti beda ya. Penyebabnya nanti harus cocok itu dengan mekanismenya itu, gitu ya. Nanti kira-kira begitu. Ini definisinya kayak gitu. Terus setelah penyebab dan cara matinya itu masuk, kemudian baru kita tahu cara matinya tadi kenapa. Nanti Anda pelajari. Ini medico legal itu yaitu tadi penggunaan ilmu hukum untuk kedokteran. Ya, ilmu-ilmu hukum untuk kedokteran. Nanti kedokteran nanti berhubungan dengan pasal-pasal.
Ya misalnya untuk oh ternyata nggak sembarangan ya. Ngapain kita ini perlu belajar forensik kalau nggak ada payung hukumnya. Kalau nggak ada undang-undang yang melindungi hewan itu biar nggak ada tindakan kriminal berarti ya. Intinya kalau kriminal baru kemudian ada forensik tadi, ada penegakan hukum. Nah, maka Anda harus tahu di mana pasal-pasal yang kemudian menjamin ketika hak-hak hewan itu dilanggar itu dianggap tindakan pidana, yaitu antara lain di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Nanti mungkin kalau ada hal yang sudah ada revisi undang yang baru, tapi saya belum update, nanti silakan diperbaiki ya. Tapi memang harus tahu. Jadi ini misalnya pasal 66 ayat 1, bunyinya Anda bisa apa saja yang dianggap sudah pelanggaran itu. Animal abuse atau animal apa namanya itu di mana aja. Terkait dengan penangkapannya, penanganan, penempatan, pengandangan, pemeliharaan, perawatan, yang kemudian di mana semua itu kemudian mengakibatkan gangguan terhadap kesejahteraan hewannya, itu pelanggaran juga. Untuk ketentuan mengenai kesejahteraan hewan atau animal welfare, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu, meliputi apa? Ditangkap dari lokasinya atau habitat aslinya ya, penempatan yang tidak kemudian tidak proper, pemeliharaan juga yang tidak proper. Ini semua nanti kena, ada sanksinya, pengangkutannya, penggunaan, pemanfaatan. Bila itu kemudian dilakukan sembarangan, serampangan, itulah sebenarnya definisi dari pelanggaran hukum terhadap hak hewan tadi itu. Dan itu nanti ada sanksinya. Sayangnya ini yang undang-undang hukum pidana kita yang baru nanti disesuaikan ya. Dan kita undang-undang hukum pidana ini di era Pak Jokowi ini ada yang baru dirubah itu setelah zaman Belanda dulu itu. Nah, itu kadang sanksinya itu ringan banget. Dan nanti ada sanksi-sanksinya. Oke, jadi ada sistem penyelidikan kalau di Indonesia. Nah, nanti kita bicara waktu olah TKP ya. Ada continental, ada coroner, ada medical examiner. Kita pakai continental di Indonesia ya. Intinya gini, penyidik itu aktif, polisinya maksudnya. Kita ini dari pihak medis itu pasif ya. Yang coroner itu multidisiplin, dia sedikit bisa aktif. Medical examiner ini juga aktif ya. Nah, kalau ini multidisiplin terkait dengan proses peradilan, ini bukan hanya ahli forensik kalau yang coroner. Kalau di Amerika juga di Inggris itu medis itu aktif. Dia nggak harus menunggu instruksi kepolisian. Jadi dia dia nanti secara merdeka dia bisa itu menyerahkan pada sistem peradilan sana. Ya ini ya yang tadi saya katakan, teman-teman harus tahu wilayah polisi, kemudian jaksa dan kehakiman. Jadi ketika kemudian ada kematian ya, kita menemukan ada kasus yang kemudian ada korban mati. Nah, itu awal dilakukanlah proses penyelidikan dan penyidikan ya. Ya, penyelidikan ini adalah apa namanya? Bukti permulaan. Itu benar nggak? Kemarin ada sapi mati di sana. Itu kasus hukum apa bukan? Lah itu penyelidikan itu proses awal. Oh enggak, itu alami aja mati karena penyakit, memang lagi wabah. Oh, berarti nggak akan dilanjutkan, gitu ya. Karena di waktu awal penyelidikan ternyata ada indikasi dia mati tidak wajar, dan diindikasi ada terduga pelaku, maka dilakukan tindak penyidikan berikutnya. Jadi penyelidikan, ada penyidikan, itu nanti coba kamu cari definisinya yang berbeda itu. Nah, tetapi itu di wilayah kepolisian, ya. Wilayah polisi, proses ini yang menentukan polisi. Oh benar ternyata sapi itu mati karena matinya tidak wajar dan diduga ada pelakunya. Teruslah kemudian dia melakukan olah TKP, mencari barang bukti, ya tugasnya itu di kepolisian, melakukan penyidikan, ya, kemudian mungkin menahan orang yang diduga pelakunya untuk tidak kabur, ditahan dulu itu polisi ini wilayah kuning ini polisi. Kemudian melakukan olah TKP tadi dalam rangka melengkapi barang bukti. Kemudian menyerahkan barang bukti, ini tugas polisi nih. Kalau sudah lengkap, ya kemudian saya yakin bahwa dia itulah yang meracuni sapi itu, misalnya gitu ya.
Itu setelah lengkap, dia kirim ke kejaksaan. Nah, ini proses penuntutan ini. Ini semua adalah alat negara ya. Nah, yang polisi itu gampangnya menyajikan, setelah itu nanti diberikan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan itu peristiwa ini, kalau polisi menahan seseorang, menduga dia melakukan tindak pidana, itu berkas ini harus segera dan nggak boleh lebih dari 21 hari namanya. Itu namanya disebut P21 istilah ya, istilah awak umumnya. Jadi setelah 21 hari pasca polisi itu berani menetapkan seseorang menjadi terduga pelaku kejahatan, maka dalam kurun 21 hari dia harus sudah memberikan berkas itu ke kejaksaan. Di mana nanti kejaksaan inilah yang meneliti lebih dalam, benar nggak apa yang dilakukan polisi, cukup nggak barang buktinya, kemudian dan seterusnya. Ini fungsinya jaksa ini. Kadang-kala jaksa nanti kemudian berdasarkan SOP dia, rupanya ini kurang, ini polisi bilang ini barang bukti misalnya gitu ya. Kejaksaan bisa jadi bilang ini bukan barang bukti Pak, cari yang lain gitu, misalnya gitu. Nah itu terus, kemudian setelah P21 tadi misalnya setelah dikirim kejaksaan, dan kejaksaan itu menyatakan ini berkasnya nggak lengkap, kita nggak bisa menuntut, itu dikembalikan lagi tuh ke kepolisian. Nah, kepolisian itu kemudian dia akan melengkapi lagi, tunggu lagi itu bisa 21 hari kedua kalau nggak salah ya. Nah, kemudian orang ini yang ditahan ini nggak boleh, juga punya hak dia. Kalau saya terus ditahan lagi, marah dia kan, diperpanjang lagi, dia bisa pakai pengacara untuk melepaskan dulu sementara, artinya penahanan rumah atas dasar yang kuat. Atau bahkan minta ditinjau ulang, ternyata polisi salah tangkap. Itu bisa jadi. Jadi sudah ditahan, ternyata tidak memenuhi unsur-unsur yang lengkap untuk diteruskan. Ya, ya udah itu salah tangkap namanya. Orang bisa kemudian memenjarakan yang lengkap gantian gitu ya. Nah, setelah berkas dirasa cukup di kejaksaan, maka sama kejaksaan dikirimkan ke pengadilan, gitu ya, di peradilan ini. Dan nanti kemudian dilakukanlah sidang namanya ya, sidang. Jadi dokter hewan itu di mana dibutuhkan sebagai ahli? Di tiga lokasi ini, tetapi yang pertama-tama itu pasti tentunya di kepolisian. Jadi dokter hewan itu nanti ahli forensik, di mana dia? Ya ini, terutama di untuk melengkapi barang bukti ini, barang bukti dan olah tempat kejadian perkara. Ya, ini dia menjadi bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian, terutama dalam rangka untuk mendapatkan barang bukti dan olah tempat kejadian perkara yang ada di tempat kejadian perkara. Ini kalau lengkap nanti polisi ini yang mengkaitkan dengan yang lain. Yang lain itu bisa penyelidikan tidak hanya pada jasad korban ya, jadi artinya dilakukan di tempat yang lain yang berbeda. Yang di TKP itu nanti hasilnya apa, di tempat yang lain misalnya keterangan antemortemnya, keluarga dan seterusnya ya, itu yang lain. Kita hanya fokus di mengumpulkan barang bukti dan olah TKP itu. Kemudian dokter, misalnya kita dokter hewan maksud saya, itu juga bisa aja diminta untuk membantu di kejaksaan. Kalau itu tadi, kalau belum pas. Terakhir waktu di pengadilan, didatangkan, yang datangkan kalau ini hakimnya ini, atau dari pihak yang bersengketa, untuk saling beradu argumentasi di depan hakim. Nah, terakhir nanti yang memutuskan adalah hakim ini, seseorang salah atau tidak, berdasarkan proses di persidangan. Gitu ya kira-kira. Ini memang mestinya panjang, ini harus sekolah hukum ya kalau tahu detailnya. Kita hanya perlu sedikit memahami karena bagaimanapun ketika dokter hewan itu kemudian diminta menjadi saksi ahli, yaitu berperan sebagai ahli forensik, kita harus tahu ini. Oke ya, ini nanti bisa dilihat apa itu yang disebut dengan alat bukti, apa dengan bedanya dengan barang bukti. Kalau alat bukti yang sah menurut KUHP kita pasal 184 itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Ya kita itu masuk di keterangan ahli ini ya. Bisa juga keterangan saksi.
Jadi kalau peran dokter hewan ahli forensik itu cukup kuat, karena dia bisa minimal di dalam hukum acara pidana kita, itu orang itu bisa ditersangkakan sebagai tersangka pelaku kejahatan minimal ada 2 alat bukti dari 5 ini loh ya. Apa aja yang bisa, transaksi, ahli, surat, atau pokoknya cukup 2 aja orang kamu sudah bisa ditahan. Seseorang bisa ditahan oleh polisi untuk kemudian dilengkapi dalam proses penyidikan. Nah, ini dalam persidangan ada saksi, kemudian ada saksi ahli, ya nanti ini kamu harus tahu. Ini beberapa apa namanya sumber-sumber hukum yang bisa dipakai, silakan dilihat. Terkait kewenangan hakim, kewenangan dokter hewannya di mana, polisi di mana ini. Oke ya. Oke, ini terakhir. Jadi kekerasan, kekejaman pada hewan itu kalau untuk penghukumannya itu nanti domainnya pengadilan, artinya penegak hukum. Sebenarnya. Jadi veteriner ahli itu hanya memberikan interpretasi pengetahuan. Tetap ini menyangkut sistem hukum kita maksudnya dalam kesimpulan ini. Ketika untuk menindak, memberikan tindakan peradilan itu kewenangan siapa? Tetap kewenangan sistem pengadilan kita. Ahli itu fungsinya hanya di sini ya, memberi opini, interpretasi berdasarkan pengetahuan. Ya, kemudian tetap pada akhirnya, ya ini yang kita nggak bisa punya apa-apa lagi ya. Pada akhirnya ini yang memang perlu disadari pada proses peradilan itu finally itu tetap apa yang menjadi keyakinan hakim, gitu ya. Jadi ketika kemudian argumen saintifik itu sudah terjadi demikian, apa namanya, ada nanti ujung-ujungnya di dalam sistem peradilan itu ada yang disebut keyakinan hakim. Jadi keyakinan hakimlah yang kemudian menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Maka ada istilah bahwa hakim itu seperti wakil Tuhan di muka bumi, gitu ya. Sehingga eh, ya agak ngeri-ngeri juga ya jadi profesi ini ya. Kalau dia kemudian terus kemudian dalam rangka dia menghindari kesalahan dalam melakukan tugas, ada prinsip apa pengetahuan gini, lebih baik melepaskan atau tidak menindak atau tidak memenjarakan 1000 penjahat ya, ya, 1000 penjahat ya, untuk tidak diputuskan bersalah gitu, daripada memenjarakan 1 orang yang ternyata tidak salah gitu. Ada sampai ada prinsip gitu, itu guyonannya, bukan guyon, itu filsafat memang. Artinya apa? Jadi proses hukum itu sebenarnya proses itu cukup cukup teliti, harus cukup teliti dan hati-hati karena itu ujungnya menyangkut nasib seseorang. Jadi di penjara atau dihukum. Penjara itu nanti kan bisa seumur hidup, mati, atau hanya beberapa bulan. Belum sanksi sosialnya. Itu ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini kuliah perdana. Apa yang dimaksud dengan forensik itu sebenarnya. Kemudian, jadi kita udah bicara tentang medico legal itu maksudnya apa. Jadi apa namanya hukum untuk kepentingan medik tadi. Jadi forensik saya ulangi kesimpulan dari perkuliahan ini ya maksud saya. Jadi forensik itu adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk penegakan hukum. Penegakan hukum ini yang dimaksud adalah menghukum eh, pelaku atau tersangka yang kemudian harus kemudian jadi pelaku. Seorang dokter hewan ahli forensik itu di dalam sistem peradilan kita peranannya pasif. Artinya dokter hewan akan menjadi bagian dari proses penyelidikan ketika ditunjuk ya oleh polisi. Ditunjuk pasti Anda dipanggil dulu, "Dok, ini ada gini." Nah, beda dengan sistem hukum yang di Inggris atau Amerika. Dan kemudian forensik itu telah berkembang demikian pesat ilmunya, dan ke depan kita membutuhkan melalui ilmu pengetahuan itu untuk menambah terus mengikuti mengingat kemajuan zaman. Jadi modus operandi yang berbeda lagi. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, Sidik ya. Saya kira sudah dibantu sama Mas Ahmad Sidik tadi. Saya kira itu. Pak perlu nggak ada tanya jawab ya? Nggak usah ya, nanti aja. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya kirim PPT-nya ada ya? Kalau
Sama kali ya yang di sumber-sumber yang ada itu, Ahmad. Kalau enggak ya nanti tak kirim ke Ahmad. Makasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, dokter. Ya, dokter. sampai ketemu minggu Dokter. depan. Oke, sehat, terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Siddiq loh.